Yang pertama persiapan, ini katong suruh bikin persiapan. Yang kedua itu nanti kemudian PJS kepala desa dan ketua majelis jemaat mengambil tempat. Rasanya katanya ibu ketua sakit. Ibu sakit berarti yang memimpin katong memimpin siara ini cuma masih ada Bapak PJS kepala desa dan juga kalau bisa ada majelis jemaat yang mewakili ibu. Kemudian yang berikut menyanyikan cipta itu tunduk kepala sejenak dan masing-masing berdoa sampai musik selesai. Itu musik selesai itu nanti kemudian yang memimpin bilang selesai. Lanjut dengan sambutan singkat majelis ketua. Kemudian yang berikut doa oleh majelis jemaat. Setelah doa oleh majelis jemaat, peletakan karangan bunga yang nantinya diletakkan oleh saudara semua di tempat yang telah disediakan. Ledua. Di saat ini katong akan ada dalam acara penaburan bunga bagi katong punya papa, mama, oma, opa, adik kakak, saudara yang sudah dipanggil pulang terlebih dahulu sebelum katong. Kita akan ada dalam mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Kepala Desa Welora. Untuk mengenang jasa leluhur kita. Di tempat ini, tempat pemakamannya yang terakhir. Selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya, mereka berkorban untuk negeri ini. Peluh keringat, darah, dan air mata. Mereka korbankan demi anak cucu kita. Sehingga di hari ini, mereka sudah bisa berbahagia di dalam pelukan Allah Bapa di sorga. Dan kita anak cucu yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia ini boleh berbangga dan berbesar hati. Seraya berkata, kami ada dan kami tetap meneruskan visi. Untuk mengenang mereka, marilah kita tunjuk kepala sejenak. Mengingat jasa dan pengorbanan darah dan air mata mereka, keluh kesah mereka selama mereka berpijak di negeri ini. Di Welora, W artinya air, Lor artinya ke laut. Welora artinya air mengalir ke laut. Di tempat ini, di Watwews atau yang disebut dengan Watwews, tempat pemakaman mereka yang terakhir. Marilah kita tunduk sejenak mengenang jasa dan pengorbanan mereka. In memoriam dimulai. In memoriam selesai. Sambutan pejabat Kepala Desa Welora. Yang kami hormati Badan Pertimbangan Desa bersama dengan staf BPD, badan-badan pembantu pelayanan di negeri ini, Ketua Majelis Jemaat bersama dengan staf Majelis Jemaat, serta panitia-panitia khusus hari-hari besar gerejawi dan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang gereja dan di bidang masyarakat. Yang kami cintai dan kami hargai, Ibu Pendeta Aurima bersama dengan keluarga atau yang mewakili, yang kami hormati keluarga-keluarga besar yang berdatangan dari Ambon, Jobo, Maluku Tengah,
yang berdatangan dari Saumlaki, Epa, yang berdatangan dari Papua, dan daerah-daerah lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Saya ingin mengulas kembali sejarah bagaimana tempat ini dijadikan sebagai tempat pemakaman umum selama ratusan tahun lamanya. Pasti dalam benak kita bertanya-tanya bahwa selama ribuan bahkan ratusan tahun lamanya kok kuburan yang ada cuma 80 kuburan. Berarti secara rasional kita bisa berpikir bahwa sudah ribuan tahun kok cuma 80 orang yang meninggal. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, bahwa sebenarnya, bahwa sesungguhnya tempat ini menjadi sebuah mitos sejarah abadi bagi kita. Dan inilah kenyataannya. Ini legenda kita, ini sejarah kita yang tidak dimiliki orang-orang lain. Bahwa 80 lebih kuburan ini adalah sebuah sejarah, tonggak sejarah baru bagi negeri ini. Anak cucu yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh patut mengetahuinya bahwa 80 sekian kuburan ini sebenarnya sudah ratusan bahkan ribuan orang dimakamkan di sini. Terbukti sejarah membuktikan bahwa kita punya kuburan pusaka yang ada di goa kita, yang berdekatan dengan apa yang disebut dengan Inloi, yang kita bangga-banggakan. Ini sebuah gundukan batu yang bisa di dalamnya ini ada goa yang sangat besar, yang didiami oleh hampir 180 orang. Tempat ini merupakan sebuah sejarah di masa lampau, di mana pada waktu itu ketika orang meninggal sebenarnya bukan dimakamkan di sini, tetapi ada pemakaman khusus yang bukan dimakamkan di atas tanah, tapi sebagaimana daerah-daerah lain. Ambil contoh misalnya di Toraja atau di tempat-tempat lain yang dimakamkan di gua-gua. Kita punya sejarah itu, kita punya tradisi itu yang harus dikembangkan, yang harus ditunjukkan kepada dunia bahwa walaupun mereka punya, tapi kita juga punya. Spot itu kita belum buka, masih ada di Monumen Koturit, di samping bagian timur dan di samping bagian barat. Banyak lembaga-lembaga dan banyak komunitas-komunitas mengajak untuk membuka akses ini supaya mereka dapat melihat tulang belulang leluhur kita yang masih tersimpan di sana. Di situ ada goa di bagian timur yang dihuni oleh ratusan tengkorak. Di situ disimpan leluhur-leluhur kita di situ, satu di bagian timur dan satu di bagian barat. Tahun demi tahun berganti dalam perkembangan zaman, maka tempat ini dijadikan sebagai tempat pemakaman umum. Dan kalau saja Bapak Ibu dapat lihat bahwa areal ini secara geografis dan secara topografi diapit oleh bebatuan-bebatuan yang cantik ini, mengajak kita bahwa sebenarnya leluhur kita selama ini dimakamkan di mana. Inilah buktinya bahwa ketika tempat ini telah terpenuhi oleh tulang belulang leluhur kita, maka diminta oleh keluarga-keluarga, oleh masyarakat, oleh tua-tua adat kita, maka kuburan-kuburan yang tua seperti ini, dan seperti ini, kemudian diminta persetujuannya untuk dimakamkan, diangkat, dan disimpan di kuburan pusaka. Makanya kuburan kita hanya 80 sekian. Ini merupakan sebuah situs sejarah yang kita tidak bisa lewati. Mengapa demikian? Karena kuburan di bagian sini sudah terdiri dari bebatuan yang hanya ambil contoh di almarhum Yefta Laimera, di almarhumah Yanti Yapeki. Jenazah mereka dimakamkan hampir rata dengan pondasi ini. Karena di bawah akar dari bebatuan ini sudah kerak bumi, sudah keras di sini, sehingga tidak bisa kita lewati sampai di sana. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, bertalian dengan itu perlu kami gariskan sejarah bahwa liang Inloi kita, Inloi artinya Insoi, Loi artinya Loi Levla, jadi singkatannya Insoi Loi Levla,
adalah sebuah perahu besar yang telah kita diami selama ratusan tahun lamanya. Berbentuk perahu yang kalau di sebelah timur, Umyat di sebelah kanan, sebagai kemudi kanan ada Umper, dan Timbaruang adalah Tomreli, kemudian Jangkar adalah Tebrola, kemudian Sampan adalah Maili. 5 marga besar ini yang dijuluki sebagai Inloi. Inilah buktinya sejarah kita. Orang lain tidak pernah masuk dan menjamah di dalamnya. Sebab ini adalah sejarah kita, sejarah masa lampau kita, yang menandakan bahwa kita orang-orang yang berwibawa. Kita orang-orang perang yang siap bertempur, disewa di mana saja untuk maju berperang melawan kelompok-kelompok lain. Di tempat ini, di pemakaman leluhur kita ini, perlu kita tahu sejarah ini. Untuk itu, masih ada sejarah-sejarah lain yang mengukir prestasi yang luar biasa. Misalkan saja, pertempuran yang sangat heroik, pertempuran Alkei, dengan mempertahankan jati diri negeri ini, yang sudah ribuan tahun masih ada di kampung lama sana di atas batu. Dan juga di arah timur dengan kampung lama kita Maili. Menandakan bahwa semua yang kita pertaruhkan demi untuk mempertahankan nyawa kita dan mempertahankan negeri ini adalah sebuah jati diri yang sejati. Untuk itu di tempat ini, atas nama pemerintah Desa Belora bersama dengan seluruh warga Desa Belora dan juga anak cucu yang berdatangan di seluruh tempat, kita memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berkorban selama ini kepada kita. Dan akhir kata, di tempat ini, para leluhur kita, terimalah kami persembahan-persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan yang kudus. Walaupun itu berupa setangkai bunga. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna orange. Dan semua persembahan kami, terimalah menjadi sebuah penghargaan abadi kepadamu. Tuhan memberkati kita. Oleh karena